Selamat pagi sahabat GPIB, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi sahabat semua dimanapun berada. Damai dan sukacita ilahi kiranya melingkupi hati dan kehidupan sahabat semua. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Henderina Ardian Naraliawan selaku pendeta yang melayani di Jemaat Paulus Binjai Sumatera Utara. Kita akan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami akan membaca merenungkan kebenaran sabdamu. Jamalah hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga kami boleh memahami kebenaran sabdamu dan melakukannya dalam kehidupan beriman sepanjang hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap sedia untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada pagi hari ini berdasarkan Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Demikianlah kebenaran sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat GPIB, perikop yang kita baca pada pagi hari ini gambaran tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dalam perjumpaannya. Ada hal-hal yang menarik yang kita ambil dari perikop ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita lihat dalam percakapan ini gambaran tentang orang Yahudi yang tidak bergaul dengan orang Samaria. Dalam keterbatasan, dalam keterpisahan itu, Yesus mendobrak norma sosial yang ada. Yesus mengabaikan dua hal. Yang pertama, percakapan dengan orang Samaria. Yang kedua, percakapan dengan perempuan. Yesus mengabaikan itu. Kenapa? Karena Yesus datang untuk semua orang. Keselamatan berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk satu kalangan, satu golongan, tetapi untuk semua orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, dalam perikop ini kita melihat gambaran Yesus yang datang menjalin relasi dengan semua orang. Yesus yang datang merangkul semua pihak. Yesus yang datang terbuka untuk semua orang yang membutuhkan, yang tertindas, yang tersisihkan. Yesus datang untuk semua itu. Inilah yang kemudian kita mau refleksikan pada poin pertama. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk memiliki hati yang bijaksana, hati yang peka, hati yang terbuka, hati yang peduli kepada semua orang tanpa memandang siapapun dia. Bukan karena dia baik kepada saya, lalu saya baik kepada dia. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali, tanpa syarat. Itu tugas kita yang pertama dalam merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini,
kita juga mau melihat tentang kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Dari sisi kemanusiaan Yesus. Yesus yang berjalan kemudian sampai ke daerah Samaria itu, Yesus letih, Yesus haus, ia berkata kepada perempuan Samaria itu, berilah aku minum, berilah aku air. Gambaran dari sisi kemanusiaan Yesus yang sama yang kita alami ketika kita merasakan haus. Ketika kita haus, kita butuh 1 gelas air. Kita minum, dahaga kita langsung terpuaskan. Kita merasakan lega lewat 1 gelas air yang kita minum. Yang kemudian dalam percakapan itu Yesus menyoroti lebih lanjut, bukan hanya pada batas kebutuhan jasmani. Air sebagai kebutuhan jasmani, tapi Yesus lebih jauh dari itu mau menunjukkan tentang air kehidupan. Kebutuhan akan rasa haus yang lebih daripada itu, tentang gambaran perempuan Samaria yang haus lebih daripada membutuhkan air minum. Gambaran dalam kisah ini menggambarkan tentang perempuan ini yang haus dalam arti rohani. Dalam sisi moral, gambarannya adalah ia seorang perempuan yang sudah melanggar aturan Yahudi. Dalam aturan Yahudi, lebih dari 3 kali menikah atau punya suami itu dilarang. Dan tidak juga diakui dalam aturan agama. Dalam kenyataannya perempuan Samaria ini sudah mempunyai suami sampai 5. Dan pada saat itu yang ada bersama dengan dia adalah bukan suaminya. Nah, jelas dalam perikop ini gambarannya adalah perempuan ini haus akan cinta kasih. Haus akan kebutuhan di dalam dunia ini yang tidak bisa tercapai, yang terus-menerus dikejar. Gambaran perempuan Samaria yang haus akan kasih ini adalah gambaran kita pada saat ini. Kita yang haus akan segala sesuatu dalam dunia ini. Yang terkadang kita tidak akan pernah merasa puas dengan sesuatu yang sudah kita dapat. Kita yang tahu bahwa kita terbatas, kita rapuh, kita tidak bisa kendalikan segala sesuatu. Kemudian ketika kita tidak mencapai apa yang kita mau, kita merasa rapuh. Kita merasa tidak puas, kita kecewa, terus-menerus mengejar apa yang kita mau. Harta, kekayaan, kedudukan, status, fasilitas, apapun itu. Yang kadang kalau kita sudah memperoleh, sebentar saja kita merasa lega. Sebentar saja kita merasa puas, tapi kemudian setelah itu terasa hampa, ada yang kurang dalam diri kita. Kita kemudian merasa bahwa kita belum cukup, kita belum mencapainya, kita belum merasakan kebahagiaan, sehingga terus-menerus kita berupaya untuk mengejar kepuasan yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu Yesus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria ini, sehingga ia berkata kepada perempuan itu pada ayat ke-13 dan 14, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Sahabat GPIB, pada ayat ini mau menekankan tentang Yesus yang datang, yang mau menjelaskan siapa dirinya kepada perempuan Samaria itu, bahwa ia adalah air kehidupan. Air yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk memuaskan dahaga, untuk memberikan kelegaan bagi jiwa-jiwa yang haus. Caranya mudah, tetapi sukar untuk dilakukan. Caranya datang kepada Tuhan, mendekat, hidup dalam pengenalan akan cinta kasih-Nya, memberi diri seutuhnya dalam genggaman kasih Bapa, sehingga Yesus yang adalah air kehidupan itu mengalir, memancar dalam kehidupan kita, sehingga dalam segala hal
Walaupun kita tidak mencapainya secara sempurna, kita akan berkata, sungguh Tuhan luar biasa. Kita akan berkata, terpujilah Tuhan sang sumber berkat. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita peroleh di dalam dunia ini. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu menjadi refleksi bagi kita pada poin yang kedua, menjalani minggu-minggu Prapaskah pada saat ini. Dalam masa-masa pertobatan, dalam masa-masa merefleksikan siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita yang rapuh, yang membutuhkan Tuhan, yang haus akan kebenaran sabda Tuhan, biarlah kita memberi ruang dalam diri kita sehingga Tuhan sang firman yang hidup, sang sumber air hidup mengalir dalam diri kita dan kemudian kita memancarkan aliran itu melalui kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, memampukan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan dan melekat kepadanya sang sumber air kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan, untuk firman-Mu yang menjadi pelita, untuk firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memahami firman Tuhan, semakin mengenal Engkau sebagai juru selamat kami, sang sumber air kehidupan yang memuaskan jiwa kami yang haus, yang memberikan kelegaan kepada kami, yang memberikan kebahagiaan yang sejati kepada kami yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk melekat kepada Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan, dan biarlah dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan yang setia. Bapa dalam surga, berkatilah kehidupan kami hari ini kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus sang pemilik kehidupan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas, menjalani hari dalam sukacita, dalam keyakinan Tuhan Yesus memberkati kita hari ini kekal selama-lamanya.